Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang etika dalam berwirausaha. Yang pertama, ada pengertian dan tujuan etika. Yang kedua, ada macam etika dan bisnis. Yang ketiga, ada prinsip etika bisnis. Yang keempat, ada peran etika dalam kewirausahaan. Yang kelima, ada norma dan etika berwirausaha. Dan yang keenam, yang terakhir, ada sikap dan kepribadian wirausaha. Pertama, ada etika wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Yang kedua, etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pengertian etika. Asal kata etika itu berasal dari bahasa Prancis atau etiquette, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Prancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Dan adapun pengertian etika secara luas adalah etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Yang kedua itu, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Yang ketiga, tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika wirausaha secara umum. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua yaitu berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau cara tertentu. Yang ketiga yaitu cara berpakaian yang layak dan pantas. Yang terakhir cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain, perilaku yang menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha. Yang pertama kejujuran, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menepati janji, yang keempat disiplin, yang kelima taat hukum, yang keenam suka membantu, yang ketujuh komitmen dan menghormati, yang kedelapan mengejar prestasi. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan yaitu yang pertama persahabatan dan pergaulan, yang kedua menyenangkan orang lain, yang ketiga membujuk pelanggan, yang keempat mempertahankan pelanggan, dan yang kelima yaitu membina dan menjaga hubungan. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah yang pertama, jujur dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, rajin, tepat waktu dan tidak malas. Yang ketiga, murah senyum, ramah tamah dan pandai bergaul. Yang keempat, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang kelima, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ciri-ciri kewirausaha yang berhasil. Yang pertama itu mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, berinisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga itu berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, bekerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang ia jalankan. Yang ketujuh, berkomitmen pada berbagai pihak. Yang terakhir, mengembangkan dan memelihara hubungan baik kepada semua pihak. Ada pula terdapat lembaga internasional pemberi penghargaan. Ernst & Young merupakan suatu lembaga internasional pemberi penghargaan kepada semua pengusaha dan pribadi yang sukses. Jenis penghargaannya itu ialah yang pertama terdapat Entrepreneur of the Year atau EOY,
yaitu penghargaan kepada semua pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahunnya. Yang kedua, terdapat Lifetime Achievement Entrepreneur atau LAE, yaitu penghargaan kepada semua pengusaha yang telah memberikan kontribusinya yang berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga, ada Industry and Manufacturing Entrepreneur atau IME, yaitu penghargaan kepada semua pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat, terdapat Service Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan retail dan logistik. Yang kelima, ada Young Entrepreneur atau penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Yang keenam, ada Special Award for Corporate Spirit, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Yang terakhir, terdapat Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosial.